Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone barunya Tecno yang saya rasa di antara kalian udah banyak yang tahu ya. Apalagi buat kalian yang mungkin udah follow akun TikToknya Gadget Friend, karena HP ini guys itu masuk ke FYP ya, yang total view-nya itu di 4,4 jutaan. Wah, luar biasa banget ya. Dan ini adalah smartphone Tecno Pova 4 yang varian warna lava orange-nya ya guys ya. Dan kebetulan juga smartphone itu udah saya pegang sekitar 2 mingguan. Harusnya tuh video reviewnya tayang dulu ya guys, cuman saya putusin buat ngedelay mungkin 2 atau 3 hari ke depan. Jadi saya putusin buat ngisi kekosongan beberapa hari ini karena nggak ngonten ya guys ya. Saya coba buatin aja video 9 setting soal Tecno Pova 4 ini. Ini tuh ada alasannya juga ya guys, karena masa PO dari pembelian Tecno Pova series itu udah berakhir, yang mana seharusnya di antara kalian mungkin udah ada yang terima HP-nya. Jadi buat kalian yang mungkin baru pegang HP brand dari Tecno ya guys ya, pastinya kalian akan perlu beradaptasi gitu ya dengan tampilan UI yang dipakai ini adalah UI HiOS versi 12.0.0-nya. Jadi biar kalian gak makan banyak waktu buat mempelajari UI-nya ini ya guys ya, jadi saya coba sedikit bantu buat nge-share sedikitnya ada 9 settingan yang bakal saya share ke kalian supaya Tecno Pova 4 yang kalian beli ini bisa lebih efisien dan optimal lagi ketika kalian gunain. Oke, jadi kita nggak perlu banyak basa-basi lagi ya guys ya, kita langsung aja ke hal yang pertama yang mau saya share ke kalian adalah soal setting terlebih dahulu bagian keyboardnya. Oke, sementara kalau kalian lihat dan perhatikan guys, untuk tampilan virtual keyboardnya itu seperti ini, yang mana menurut saya lagi-lagi kalau untuk urusan Google Keyboard di awal kalian nyalain HP itu saya rasa kurang enak buat dipakai ya guys, apalagi kayak fitur input gestur kayak gini tuh masih aktif guys, yang mana kurang nyaman lah kalau misalkan kita lagi gunain. Nah, supaya tampilannya lebih optimal dan enak di waktu kita pakai ya guys, kita rubah settingannya seperti ini. Oke, yang pertama kalian tap di bagian sini ya guys ya. Kita hapus dulu. Ya seperti ini, kalian bisa lihat ya, sampai keluar ada beberapa simbol kayak gini. Kalian tap di bagian kiri tengah ini ya, pengaturan kayak gini guys, dan kalian masuk di awal menu preferensinya terlebih dahulu. Nah, setelah masuk seperti ini, ikutin langkah berikutnya ya guys ya. Kalian nyalakan baris angkanya, kemudian kalian scroll ke bawah, kalian lihat di bagian bawah ini ada yang tekan lama untuk simbol, kalian nyalakan juga kayak gini guys. Setelah itu kalian kembali ke menu yang sebelumnya dan kalian lihat di sini ada menu yang namanya koreksi teks. Kalian tap aja di bagian sini dan kalian matikan saja untuk koreksi otomatisnya. Ini apa? Supaya kalian ketika lagi membalas pesan dengan kalimat singkat kayak gitu nggak dikoreksi dengan sama si sistemnya ya guys ya, yang kadang itu artinya jadi jauh berbeda dari apa yang kita ngetik. Jadi ketimbang nanti kalian jadinya typo gitu ya, mending kalian matiin aja guys untuk koreksi otomatisnya. Dan setelah ini kalian back ke menu yang sebelumnya lagi dan kalian lihat di bagian bawahnya ada yang namanya menu ketik geser. Kalian tap di bagian sini dan kalian langsung matikan aja semuanya ya guys ya, supaya fitur ketik geser yang mengganggu itu nggak lagi muncul di tampilan virtual keyboardnya. Dan setelah kalian atur, maka tampilan virtual keyboardnya bakalan jadi seperti ini, yang menurut saya ini jauh lebih nyaman dan lebih enak waktu kalian lagi pakai gitu guys. Oke, kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah gestur ya guys. Ketika kita swipe dari tengah layar seperti ini ya, di layar home screen, itu ngebukanya bukan tampilan pencarian kayak gini guys, melainkan tampilan notifikasi bar yang kayak gini. Karena ya kalau misalkan kita lagi gunain dengan satu tangan, kita terus mau ngintip notifikasi yang masuk, kalau swipe kayak gini kan jadi nggak bisa berguna ya guys. Atau misalkan kalian mau swipe ngelihat ngintip notifikasi apa yang masuk, kalian harus sampai kayak gini guys tangannya, dan ini ngerepotin banget ya. Nah, bahkan kalau misalkan kalian swipe dari kanan ke bawah, ini malah yang muncul adalah toggle setting ya guys ya, bukan notifikasi bar yang kayak gini. Ini kan ngerepotin banget ya guys ya, dan ini bisa kalian rubah dengan cara seperti ini. Pertama, kalian cubit terlebih dahulu layar home screen kalian, kemudian kalian tap di bagian pojok kanan bawah kayak gini, dan kalian perhatikan di paling atas ada ketulis nama pengaturan gerakan. Kalian tap aja di sini dan kalian pilih yang nomor 2 ini, geser ke bawah pada peluncur. Kalian tap dan kalian ubah yang bilah notifikasi, dan setelah kalian ubah, ini bakalan ketika kalian swipe ya seperti ini guys, dari layar home screen ya, dari tengah seperti ini, maka yang terbuka adalah bilah notifikasinya. Jadi bukan pencarian yang tadi, yang kalau kita lagi-lagi mau misalkan ngintip notifikasi apa yang masuk, nggak perlu repot-repot, misalkan lagi gunain satu tangan sampai jauh-jauh kayak gini guys tangannya.
Ya, kita lanjut ke settingan berikutnya guys. Yang ketiga yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan gestur layar aktif di Tecno Pova 4-nya ini. Gestur layar aktif itu seperti apa guys maksudnya? Nah, misalkan kalian ya nggak mau gitu ya, atau mengurangi penggunaan daripada tombol power di sini ya, tombol fisiknya supaya mungkin lebih awet atau lain sebagainya. Ini bisa kalian gunakan misalkan dalam kondisi standby seperti ini, ketika kalian tap 2 kali layarnya dia nyala kayak gitu guys. Atau mungkin ketika smartphone kalian lagi ada di lagi di atas meja seperti ini dalam kondisi standby dan kalian angkat, dia bakalan menyala juga gitu ya layarnya. Dan ini bakalan kita atur guys, karena di defaultnya dia itu belum aktif. Nah, cara aktivasinya juga terbilang sangat mudah ya guys. Pertama, kalian pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini dan kalian scroll ke bagian bawah dan masuk ke menu yang namanya fitur spesial. Dan di sini kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian lihat di bagian sini ada yang namanya menu kecerdasan mikro. Kalian tap aja di bagian sini dan kalian lihat di sini ada yang namanya mengetuk menyala. Kalian lihat ya, di sini masih nonaktif, kalian buka dan kalian aktifkan kayak gini. Kemudian kalian kembali ke menu yang sebelumnya lagi guys, dan kalian scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya layar pintar menyala di bagian bawahnya, dan kalian tap lagi dan kalian aktifkan kembali seperti ini guys. Maka setelah itu, ketika smartphone kalian berada di atas meja seperti ini, kemudian kalian angkat, dia akan otomatis menyala kayak gini ya guys. Jadi kalau kita mau ngintip notifikasi juga, ini juga bisa. Atau misalkan kalian dalam mode standby terkunci kayak gini, kalian tap 2 kali layarnya, dia bakalan mati. Atau misalkan kalian ingin mengunci tampilan layarnya ya, maksudnya masuk ke dalam mode lock screen ya, di layar home screen kalian tap di bagian kosong seperti ini, dia maka langsung terkunci layarnya guys. Jadi kalian nggak perlu lagi repot-repot gunain bolak-balik untuk tombol fisik, tombol power yang ada di bagian sini. Jadi ya menurut saya biar nggak terlalu cepat rusak lah ya. Oke, kita lanjut ke settingan yang keempat nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur sembunyikan aplikasi di Tecno Pova 4-nya ini. Yang mana cara kita gunainnya itu sangat mudah banget ya guys. Pertama, kalian cubit bagian layar home screen-nya lagi seperti ini. Kalian masuk ke bagian pengaturan desktop lagi di bagian pojok kanan bawah sini, kalian tap guys. Dan kalian scroll ke bawah, di sini ada yang namanya sembunyikan aplikasi. Kalian masuk di sini dan kalian lihat di sini masuk ya aplikasinya namanya Vault. Kalian tap bagian mulai. Kemudian kalian input kata sandi apa yang ingin kalian set untuk masuk ke mode sembunyinya ini ya guys ya. Dan di sini saya bakal contohin. Kita masukkan aja 1 2 3 4 5 6 dan kita konfirmasi. Dan setelah seperti ini guys, kalian tap aja. Pastiin kalian ingat sama kata sandinya ya guys, jangan sampai salah. Dan kalian tap saya ingat dan kita lewatin aja kalau misalkan tampilannya selanjutnya itu seperti ini, tautkan akun gitu, karena ini menurut saya nggak terlalu perlu juga. Kita lewati di pojok kanan atas sini kayak gini guys ya. Nah, setelah masuk di sini tuh kalian nggak cuman bisa menyembunyikan aplikasi aja ya guys ya, karena yang kalau kalian lihat di sini kalian bisa menyembunyikan gambar, video, rekaman suara atau mungkin dokumen. Ini juga bisa. Caranya ya tinggal kalian tap aja dan kalian pilih tanda plus di bagian sini guys ya. Ini di bagian pojok bawah sini. Nah, cuman karena di sini saya mau menyembunyikan aplikasi, jadi di sini saya coba tap di bagian aplikasi tersembunyi. Dan di sini masih kosong guys. Kalian perhatikan, kita tambahin dengan cara tap di bagian sini. Nah, di sini kita dikasih rekomendasi beberapa aplikasi yang bisa kita sembunyikan. Kita ambil contoh aja mungkin aplikasi WhatsApp ya guys ya. Mungkin ini cukup rahasia gitu ya, anggap aja. Kita tap di bagian sini dan kita tap konfirmasinya. Maka setelah kita masukkan aplikasi WhatsApp ke sini, maka di bagian layar home screen kalian di desktop ini guys, di app drawer nggak bakal kalian temuin lagi yang namanya aplikasi WhatsApp. Kalian lihat ya, ini icon yang berawalan huruf W dan nggak ada aplikasi WhatsApp-nya. Dan kalau kalian mau akses untuk ke aplikasi yang kalian sembunyikan tadi, kalian bisa dengan cara yang tadi ya guys ya, balik lagi ke menu pengaturan desktop, kemudian kalian scroll ke bawah, terus kalian masuk ke sembunyikan aplikasi ini, kemudian kalian ini penautan nggak usah kalian ini ya, kalian abaikan aja, kalian batal dan kalian inputkan kata sandi yang udah kalian setting sebelumnya. Dan kita masuk ke menu Vault-nya lagi dan kita buka dan kita akses lewat sini guys. Jadi itu cara akses untuk aplikasi yang udah kalian sembunyiin. Kalau misalkan kalian mau hapus, ini kalian tinggal tap aja di bagian sini guys dan kalian tap pilih. Kalian tap pilih di sini dan kalian tap di bagian ekspor di sini dan kalian ekspor, maka untuk aplikasi yang kalian sembunyikan udah kembali ke
tampilan layar desktop, dan app drawernya. Nah, kalian bisa lihat ya, aplikasi WhatsApp-nya masuk lagi di bagian sini. Jadi ini adalah cara bagaimana untuk menyembunyikan aplikasi di smartphone Tecno Pova 4-nya ini guys. Oke, kita ke settingan yang berikutnya ya guys, yaitu yang kelima adalah bagaimana caranya kita merubah settingan navigasi sistem di Tecno Pova 4-nya ini guys. Karena secara default itu sebetulnya bisa kalian pilih ya, kalian mau navigasi sistem yang tanpa navigasi virtual yang di bagian bawah ini, atau yang navigasi virtual yang ada di bagian bawah ini tadi. Nah, kebetulan saya di awal setting HP-nya itu menggunakan navigasi sistem yang gestur ya guys, jadi nggak ada navigasi virtual di bagian sini. Tapi kalau kalian nggak terbiasa, kalian bisa rubah dengan cara berikut ini guys. Kalian pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini ya guys, lalu kalian scroll ke bagian paling bawah seperti ini, kalian masuk ke dalam, kemudian masuk ke dalam menu sistem, dan kalian perhatikan di sini ada yang namanya navigasi sistem. Kalian tap di bagian sini dan kalian tinggal pilih yang navigasi tombol di bagian sini. Maka setelah maka untuk navigasinya kalian tinggal tap-tap aja di bagian navigasi virtual yang ada di bawah ini ya guys ya. Kalau misalkan kembali ya kalian tinggal tap di bagian sini. Lalu kalau misalkan kalian mau langsung lompat ke layar home screen, kalian pilih yang tengah ini. Atau misalkan kalian ingin ngintip aplikasi apa aja yang kalian udah buka sebelumnya, kalian tinggal tap di bagian kiri ini guys. Nah, kayak gitu ya. Dan ini tuh bisa kalian rubah-rubah juga guys posisinya dengan cara kalian pilih di setelan lainnya di sini, dan kalian pilih mau yang atas ya kayak gini tampilannya, atau yang bawah kayak gini, jadi berubah gitu ya guys ya posisinya. Tombol backnya jadi ya tadinya di kanan jadi di kiri. Ya misalkan kalian tap yang paling atas atau pilih yang atas, kalian bisa lihat seperti ini ya guys, tombol backnya ada di sebelah kanan. Jadi tinggal sesuaiin aja sesuai preferensi kalian masing-masing. Ya, lanjut kita ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana kita caranya mengaktifkan fitur anti maling atau peringatan pencurian di smartphone Tecno Pova 4-nya ini. Yang mana saya rasa fitur ini tuh sangat berguna ya guys buat kalian yang mungkin kerjanya naik angkutan umum kayak komuter lain, KRL, atau mungkin busway gitu, dan kalian suka ngecas pakai power bank terus kalian taruh di tas, atau mungkin buat kalian yang suka dengerin musik pakai headset kabel gitu, terus kalian tahu-tahu ketiduran. Jadi kalian bisa tetap lebih aware lagi sama HP kalian dari maling atau dari copet gitu ya guys ya. Yang mana ini cara mengaktifkannya juga terbilang sangat mudah guys. Yang pertama, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah, cari yang namanya menu keamanan. Kalian masuk ke dalam menu keamanannya dan kalian scroll lagi ke bagian bawah guys. Di sini di bagian bawah ada ketulis peringatan pencurian. Kalian tap atau kalian masuk ke menunya dan kalian aktifkan dengan cara tap di bagian sini. Maka setelah aktif guys, harusnya sih dia bakalan konfirmasi dulu ya kata sandi pola maupun sidik jari. Jadi kalian tinggal konfirmasi aja dulu kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian udah konfirmasi, langsung kalian nyalain juga di bagian bawahnya ini, earphone dilepaskannya. Nah, cara aktivasinya maksud saya itu ini bekerjanya gimana? Jadi kayak gini ya guys ya. Yang mana ketika kalian misalkan lagi ngecas gitu ya di dalam tas gitu, dan ini kita colokin seperti ini. Oke. Nah, ini ngecas ya guys ya, dan kalian tiba-tiba ketiduran, contoh, dan ada yang tiba-tiba cabut kabelnya seperti ini, maka dia bakal ngasih peringatan ke kita ya guys, kayak gini guys suaranya. Nah, dan ini kalian bisa mematikan atau menonaktifkannya dengan cara masukkan kata sandi pola yang udah kalian setting sebelumnya kayak gini. Dan ini jadi bikin kalian lebih aware lagi sama HP kalian walaupun kalian mungkin ketiduran gitu ya guys ya. Dan cara kerjanya ini sama juga dengan fitur yang di bawahnya yaitu earphone dilepaskannya. Jadi ketika kalian colokin kabel headset ya, cek audio di sini dan ada yang cabut gitu, dia bakalan ngeluarin notifikasi yang kayak tadi. Dan cara matiinnya juga kayak tadi ya guys ya, kalian tinggal konfirmasi aja kata sandi pola yang udah kalian setting sebelumnya. Jadi pastiin guys, buat kalian yang mungkin mondar-mandir naik transportasi umum lah kayak gitu, pastiin kalian aktifin fitur ini misalkan kalian pakainya HP Tecno Pova 4 tentunya. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur asisten video di Tecno Pova 4 ini. Asisten video itu menurut saya sangat berguna banget ya guys buat kalian yang mungkin hobi dengerin podcast di YouTube atau dengerin musik lewat YouTube gitu. Ini tuh berguna banget buat kalian yang nggak mau misalkan kalian kelihatan lagi main HP atau lagi dengerin YouTube gitu ya guys ya, waktu kalian kerja dan HP-nya posisi
posisinya dengan layar terbalik ke atas kayak gini. Nah ini walaupun kalian nggak pakai akun YouTube Premium, ini bisa kalian tetap jalanin dalam kondisi layar HP kalian mati guys. Nah pertama cara mengaktifasinya sebetulnya sih secara default dia udah aktif ya guys ya. Cuman kalau kalian mau pastiin lagi, kalian bisa cek lewat cara berikut ini. Kalian pergi ke menu pengaturan atau setting lagi ya seperti biasa. Kemudian kalian scroll ke bagian bawah, kalian masuk ke menu fitur spesial ini dan kalian lihat di bagian Nah, di bagian kanan bawah ini ada yang namanya asisten video guys. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat dia udah aktif dan udah langsung secara otomatis aplikasi yang support untuk asisten videonya kayak misalkan pemutar videonya, YouTube dan galeri kayak gitu ya guys ya. Dan intinya di sini adalah aplikasi YouTube. Yang cara kerjanya itu kayak gini guys. Misalkan kalian lagi buka aplikasi YouTube seperti ini contoh. Anggap aja ini adalah aplikasi video musik ya guys ya, atau misalkan ya video podcast lah kayak gitu. Kita play, seperti ini. Nah kita play dan misalkan kalian ingin tetap dengerin podcastnya ya tanpa layarnya ini aktif, kalian tinggal ikuti cara berikut ini. Kalian tinggal swipe and hold kayak gini guys, dari tengah ya, dari pinggir gini dari kiri ke kanan kayak gini guys, dan kalian lepas hingga keluar toggle kayak gini dan kalian tap di bagian putar di latar belakang ini. Nah seperti ini, maka ini videonya tetap aktif guys walaupun kalian matiin dalam kondisi layar mati kayak gini. Nah dengerin ya, ada suara keluar dari HP-nya. Saya kencengin lagi. Nah, denger ya guys ya. Jadi kalian tetap bisa dengerin musik dari YouTube maupun dengerin podcast dari YouTube lewat fitur ini guys, walaupun layar kalian mati. Karena kalau kalian gak gunain fitur asisten videonya, misalkan kalian dengerin atau nonton video di YouTube atau dengerin musik gitu, kalian misalkan saya kencengin nih, langsung kalian matikan dari lock screen kayak gini, videonya bakalan otomatis mati guys. Jadi nggak ke play gitu ya, alias ke pause gitu. Jadi ini berguna banget buat kalian yang mungkin suka dengerin podcast atau dengerin musik di YouTube kayak gitu tanpa harus bayar akun YouTube Premiumnya. Oke, kita lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, atau bisa dibilang ini juga adalah fitur yang disediain di Teknopova 4, yaitu bagaimana caranya kita menggandakan aplikasi atau mengcloning aplikasi sosial media di Teknopova 4 ini tanpa lagi kita install terlebih dahulu aplikasi dari pihak ketiga. Jadi buat saya ini jauh lebih aman ya guys ya, misalkan kalian memang perlu pengganda aplikasi gitu. Yang mana ini bisa kalian akses dengan cara berikut ini ya guys ya. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi, kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian masuk lagi ke menu fitur spesialnya, dan di sini di bagian paling bawah ada yang namanya kembar aplikasi. Kalian tap di bagian sini dan di sini udah ada aplikasi yang direkomendasiin. Jadi misalkan nanti kalian install aplikasi sosial media kayak contoh Instagram atau Twitter atau TikTok, dia kalau misalkan memang support harusnya sih langsung masuk di bagian sini guys. Dan cara menggandakannya pun sangat mudah, kalian tinggal tap aja di bagian sini dan kalian tinggal tunggu proses penggandaannya guys kayak gini. Kalau misalkan udah selesai, kalian tinggal kembali ke menu app drawer kalian, app drawernya, dan kalian lihat di sini udah ada 2 aplikasi sekaligus guys untuk WhatsApp-nya. Jadi bisa kalian gunain mungkin ini untuk yang keluarga dan ini yang untuk kerjaan gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi daripada spyware kayak gitu ya guys, atau misalkan dari hack-hack orang yang nggak dikenal gitulah. Nah, sekarang kita masuk ke settingan yang terakhir nih guys, atau bisa dibilang juga ini adalah fitur yang disediain di Teknopova 4. Ya, walaupun fitur ini tuh telat ada ya guys. Jadi misalkan nih, kalian baru aja beli dan kalian baru buka bungkusnya dan kalian cari ini tuh nggak ada, kalian wajib update dulu softwarenya guys. Nah, yang mana fitur ini tuh bisa kalian akses dengan cara seperti ini. Nah, kalian pergi ke menu pengaturan lagi atau setting kayak gini guys. Kalian masuk ke menu pengaturan, kalian scroll ke bagian bawah dan kalian masuk ke fitur spesial pastinya. Dan kalian lihat di bagian kanan atas ada yang namanya Fusimem. Tapi tunggu dulu guys, buat kalian yang mungkin belum nemu Fusimemnya, itu artinya kalian belum update sistem atau update softwarenya. Cara update softwarenya gimana? Kalian tinggal kembali dulu ke menu sebelumnya kayak gini. Kalian masuk ke dalam menu sistem yang paling bawah guys. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini ada pembaruan sistem. Kalian masuk ke bagian sini dan kalau misalkan di sini tampilannya langsung kayak gini guys ya. Di sini kan kelihatannya sistem kalian udah paling baru gitu ya. Kalian tap terlebih dahulu dan pastiin terkoneksi dengan jaringan internet. Kalian tap di bagian pembaruan online, biarin ini loading dan harusnya kalian dapetin update softwarenya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian udah dapetin, kalian tinggal install dan download kayak gitulah. Kalian ikutin aja prosedurnya sampai 2 kali guys harusnya, karena dari pengalaman saya ini 2 kali update software baru dapet Fusimem yang tadi guys. Nah kalau misalkan itu udah, kalian balik lagi ke menu yang sebelumnya tadi, menu fitur spesial
spesialnya guys ya, kayak gini. Sorry. Nah, seperti ini, dan kalian balik ke menu Fusimem-nya dan kalian lihat secara default dia udah aktif dengan pilihan RAM virtualnya sebesar 3 GB. Jadi ini memotong memori internal kalian sebanyak 3 GB. Kalau misalkan ini menurut kalian bermanfaat dan kurang, kalian bisa naikin ke 5 GB dan kalian tinggal tap di bagian modifikasi dengan restart. Jadi kalau kalian pilih ini, kalian harus restart dulu supaya ini aktif di 5 GB. Tapi kalau misalkan kalian rasa ini nggak berguna ya, apalagi ini mengurangi memori internal kalian tinggal matiin aja dengan tap di bagian sini dan kalian tap OK. Nanti di smartphone ini bakalan juga nge-restart ya guys ya, tetap kayak gitu. Jadi ini adalah cara bagaimana kalian mengaktifkan fitur Fusimem atau ekspansi RAM virtual up to 5 GB di smartphone Tecno Pova 4-nya ini. Nah, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya guys, video 9 setting yang bisa saya share ke kalian soal smartphone Tecno Pova 4-nya ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan atau bingung soal Tecno Pova 4 ini, jangan sungkan seperti biasa, tinggalin aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Karena berhubung video reviewnya belum tayang ya guys, karena siapa tahu aja nanti di video reviewnya bakalan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Dan ya saya rasa gitu aja. Kalau misalkan video ini bermanfaat atau kalian suka, kalian bisa tinggal klik aja tombol like-nya dan di-share ya guys ke teman-teman kalian, karena siapa tahu ini juga berguna untuk teman kalian gitu. Oke, jadi kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi ya di video tips dan trik berikutnya.